Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Jadi di sini saya akan coba gimana cara tune up sendiri mobil di rumah. Untuk Honda Mobilio atau Brio, di sini kita pakai ukuran kunci sok nomor 10. Nah ini kunci sok nomor 10 nantinya buat kita buka baut koil ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai di sini jangan lupa siapkan rokok dan kopi. Karena ya, kalau buat pemula-pemula seperti kita, prosesnya akan agak lama. Ya, namanya juga belajar, belajar tune up. Oke ya. Jadi dengan cara belajar ini nantinya teman-teman juga bisa tahu dan paham gimana sih cara tune up yang mudah dan hemat tanpa harus mengeluarkan ratusan ribu. Oke, monggo disimak. Nah, ini langsung aja kita lepas masing-masing baut pengikat koil. Ukurannya 10 mm. Jadi pakai kunci sok 10 mm. Kalau teman-teman punya sambungan sok yang ukuran sedang, itu malah justru lebih enak. Ini kebetulan saya nggak punya sambungan soknya, jadi agak agak susah bukanya. Tapi nggak pakai sambungan sok juga masih bisa kok, insya Allah masih bisa. Nah, oke ya, seperti ini. Setelah semua terlepas, silahkan dilepas bautnya. Kemudian nantinya koil akan kita tarik keluar. Oke, untuk baut koil pertama sudah lepas, lanjut ke baut koil kedua. Oh iya, teman-teman, ini sedikit informasi kenapa kita harus eh, carbon cleaner pada mesin. Jadi biasanya pada saat kita merasakan mesin sudah tarikan mulai berat atau kadang timbul suara ngelitik pada mesin, itu berarti tumpukan karbon yang ada pada mesin udah banyak. Jadi teman-teman wajib carbon cleaner kendaraannya ya. Biasanya posisi ngelitik itu pas kita posisi pegang kemudi itu kerasa banget. Nah, itu jadi teman-teman harus wajib carbon cleaner. Oke. Terus tarikan mulai ngempos, tarikan atas mulai lemah, itu kuncinya ada di carbon cleaner juga. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Semalam saya udah ngantuk soalnya. Nah, ini semua koil ini kita lepaskan mulai dari koil pertama paling ujung, kemudian lanjut ke koil kedua. Nah, seperti ini. Lanjut lagi ke koil ketiga. Jadi emang agak seret, teman-teman tinggal tarik aja. Oke, lanjut lagi ke koil keempat. Jadi umumnya biasanya kalau mobil RPM naik turun atau berebut salah satu koil ini pasti ada yang mati. Biasanya sih umumnya begitu. Jadi teman-teman bisa replace atau ganti yang baru koilnya. Oke, setelah selesai, selanjutnya eh, kita lepas semua businya. Di sini untuk busi Mobilio dan Brio kita pakai ukuran kunci busi nomor 16. Jadi 16 mm ya. Cukup mudah, tinggal pasang terus kita putar ke arah kiri. Nah, oke, seperti ini pelan-pelan saja.
Nah, oke ya, sudah kendor. Jadi teman-teman bisa langsung puter biar busi lepas dari rumahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nantinya busi ini juga akan kita bersihkan. Terserah teman-teman kalau emang mau ganti baru ya monggo. Jadi momen di saat kita tune up gini bisa sekalian ganti busi atau memang kalau kalau nggak ganti busi ya businya yang kita bersihkan. Atau mungkin teman-teman yang cuma niatnya mau ganti busi doang nggak perlu tune up ya. Ya bisa diikutin cara seperti ini. Oke, lanjut ke busi kedua sama dengan cara lepas di busi pertama. Nah, ini untuk busi kedua. Selanjutnya kita lepas untuk busi yang ketiga. Nah, oke ya. Busi ketiga sudah terlepas. Selanjutnya, busi terakhir, busi keempat. Memang kalau Mobilio dan Brio tuh posisinya agak susah soalnya miring dia. Jadi nggak sama kayak Xenia atau Avanza. Atau bahkan R3 yang posisinya businya tuh menghadap ke atas. Ini celahnya sempit banget kalau Honda. Nah, oke teman-teman lanjut ke lepas busi keempat. Nah, ini susahnya di posisi busi keempat ini celahnya terlalu sempit kadang. Beda dengan busi ke satu sampai ketiga tadi. Nah, oke teman-teman, ini setelah busi terlepas semua, kita rendam dulu dengan cairan DCS. Jadi tujuannya agar kerak-kerak yang ada pada kepala busi ini rontok, jadi busi bisa performanya bisa bagus lagi ya. Ini dan catatan busi masih bagus ya. Kalau teman-teman emang niatnya sekalian ganti busi ya skip aja untuk proses yang ini. Nah ini di sini saya pakai DCS, DCS yang foam ya. Di sini saya pakai DCS ya bukannya promo juga sih DCS itu soalnya bagus. Jadi dia base base oil juga. Bahannya nggak kalau kita pegang tuh licin. Jadi aman kalau buat tune up. Nah ini teman-teman bisa rendam kepala busi di wadah kecil begini. Ini cukup didiamkan juga nantinya rontok sendiri kerak-kerak yang ada pada kepala busi tadi. Nah, oke ya, seperti ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa mulai untuk carbon cleaner pada mesin. Nah ini busi biarin kita rendam dulu sampai selesai nantinya. Nah, oke teman-teman dengan cairan DCS ini tadi, ini kita bisa langsung semprot ke lubang busi. Jadi carbon cleaner ini, jadi untuk 4 lubang busi tadi kita semprot semua sampai dan penuh.
Jadi di sini saya sarankan penggunaan DCS foam karena apa? Dia bentuknya foam, jadi ketika foamnya sudah habis, cairan yang sisa hanya sedikit. Beda dan penggunaan carbon cleaner yang benar-benar murni cairan. Nah, itu teman-teman wajib wajib disedot lagi ya cairan dari karbonnya. Efeknya kalau kita nggak sedot, nantinya bisa apa namanya? Apa sih nyebutnya? Hammer water. Nah, hammer water itu tadilah yang nantinya menyebabkan piston jadi bengkok. Jadi makanya kalau teman-teman pakai cairan carbon cleaner yang cair, nah itu sangat diwajibkan untuk di vakum kembali cairannya. Sedangkan kalau kita pakai DCS seperti ini, DCS foam, nah kita bagusnya cairan yang ditinggalkan itu nantinya hanya sedikit, tidak sebanyak cairan yang pakai yang bukan foam. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita semprot saja sampai penuh, oke. Pindah lagi ke lubang sebelahnya. Seperti itu, 4 lubangnya harus penuh. Ntar, ini aja nggak habis loh. Nah, di kaleng ini masih sisa seperempat. Kayak banyak kok ini. Oke teman-teman, setelah disemprot tadi bisa kita diamkan sekitar kurang lebih setengah jam sampai dengan 40 menit. Nah ini ya, kita diamkan dulu biar kerak rontok. Nah ini kita akan tes seberapa banyak cairan yang bisa disedot dari hasil carbon cleaner foam. Sebenarnya nggak disedot juga nggak apa-apa, cuman nantinya kan teman-teman cuman pengen tahu bukti aja sih berapa banyak cairan dari foam itu tadi. Nah, oke ya, teman-teman sebenarnya bisa bisa bikin sendiri alat seperti ini, alat untuk menyedot cairan daripada carbon cleaner ini. Kalau nggak ada vakum vakum cleaner, teman-teman bisa pakai apa itu pompa buat air galon yang banyak dijual online. Nah, itu juga sebenarnya bisa kuat. Sistemnya botol dilobangin atasnya dua, terus dikasih dikasih selang, selang seperti ini teman-teman bisa lihat, selang akuarium. Nah, itu udah cukup efektif sebenarnya buat nyedot cairan hasil dari carbon cleaner. Jadi nggak perlu alat yang benar-benar mahal ya teman-teman ya. Itu alat yang sederhana dan murah. Sebenarnya bisa kalau kita memang niat untuk ngakalin. Nah, ini kebetulan saya di sini ada vacuum cleaner, terus botol. Botol usahakan botol yang ini ya, botol-botol botol yang keras lah intinya. Biar nggak pecah ketika pakai vacuum cleaner. Vacuum cleaner kan soalnya sedotannya kan kencang banget ya. Oke, seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, bisa dilihat cairannya sangat sedikit. Jadi sebenarnya penggunaan DCS foam itu nggak perlu disedot lagi. Jadi nantinya kotoran yang sudah rontok, memang formulasinya sih kotoran yang sudah rontok nantinya ketika mesin hidup akan langsung terbuang bersamaan
dengan pembuangan arah knalpot. Jadi beda dengan carbon cleaner yang benar-benar cair ya, yang harus divakum dulu. Nah, enaknya kita kalau pakai yang carbon cleaner foam, kita nggak perlu susah-susah apa namanya, nyedot nyedot ulang cairan karbonnya. Jadi nantinya kotoran yang rontok akan langsung terbuang bersamaan dengan mesin hidup dari gas buang knalpot. Oke, ya, bisa dipahami ya teman-teman. Ini di sini saya coba 4 lubang semuanya hasil dari carbon cleaner yang foam tadi. Kita sedot sebanyak apa cairan yang bisa tersedot. Nah, oke teman-teman, ini bisa dilihat di sini. Eh, nah, ini kotoran ini banyak. Bagaimana? Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengeluarkan kotoran ini? Nih, saya ajarin teman-teman nantinya ya. Teman-teman di sini bisa persiapkan kardus. Nah, kemudian kita tutup. Sobekan kardus kita tutup di bagian atas atas lubang busi tadi seperti ini ya. Nah, dari empat-empatnya kita tutup semuanya. Setelah itu teman-teman bisa langsung starter mobil. Jadi usahakan kondisi aki memang benar-benar prima. Terus kita hidupkan mesin, kita starter mesin. Jadi satu starter
satu starter panjang kurang lebih selama 10 sampai 15 detik ya. Nah, oke, setelah selesai teman-teman bisa lihat, bisa ambil kardusnya yang tadi. Kita lihat bareng-bareng seberapa banyak kerak karbon yang bisa terangkat dan sistem seperti ini. Nah, oke ya. Ini. Nih. Oke, teman-teman bisa lihat. Sangat banyak sekali, sangat hitam. Jadi ini kerak semuanya terangkat. Kenapa di sini saya pakai kardus bukan pakai kain? Karena pakai kardus itu kerak-kerak seperti ini justru makin nempel. Kalau teman-teman pakai kain, nantinya keraknya bakal turun lagi. Nah, jadi bisa diulang sampai dirasa cukup bersih, gitu aja ya. Oke, selanjutnya teman-teman setelah proses tadi selesai, dirasa cukup bersih. Nah, ini busi yang tadi kita rendam, bisa kita mulai bersihkan. Teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, busi udah terlihat bersih kembali kan, padahal kita nggak ini loh. Nggak kita sikat, nggak kita apa-apain. Cukup direndam, kemudian kita lap. Hasilnya busi terlihat eh, kerak sudah bersih banget. Nah, ini kita lakukan untuk semua busi yang ada empat-empatnya ini ya. Oke, setelah busi ini semuanya selesai, teman-teman bisa mulai pasang kembali, di dipasang lagi ke mesin, dikencengin, terus udah gitu tutup, kita pasang kembali tutup koilnya. Jangan lupa pasang juga baut-bautnya dan konektornya. Udah gitu aja, selesai. Di starter, panasin. Nah, teman-teman, biasanya kalau setelah kita pasang kembali semuanya normal, mesin kita nyalakan, umumnya RPM akan naik tinggi. RPM-nya biasanya naiknya sampai 2000. Jadi yang biasanya idle standar cuman antara 1000 atau mungkin bahkan di bawahnya, ini bisa sampai 2000 ke atas. Jadi teman-teman nggak usah panik. Nantinya sekitar setengah menit lah atau mungkin 1 menit, posisi idle-nya mesin bakal normal kembali. Jadi hanya sementara doang RPM naik. Itu setelah itu sambil digas-gas ya teman-teman. Jadi biar kotoran atau kerak-kerak yang masih tertinggal di hasil daripada carbon cleaner ini tadi bisa ikut terbuang bersamaan dengan gas buang yang kita nyalakan mesin. Jadi bisa digas-gas sampai RPM 3000 lah teman-teman. 3000 atau bahkan bisa ke atasnya terserah lah. Yang penting wajib banget digas agar hasil daripada cleanernya kebuang semua, carbon cleanernya terbuang. Nah, oke ya teman-teman, semoga dengan cara ini teman-teman bisa terbantu banyak lah dan mengerti gimana caranya tune up sendiri di rumah. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.